Nah, jadi itu karena satu tidak sama dengan satu, itu salah hasilnya. Seharusnya kan satu sama dengan satu. Tapi di situ operator penggunaannya itu tidak sama dengan satu. Ya berarti salah. Jadi yang benar itu bahwa satu sama dengan satu. Kemudian ada operator lainnya yang kayak lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, sama kalau is sama is not ini sama aja, cuma dia di bahasa Python-nya kayak dipermudah lah pakai bahasa Inggris. Nah, kalau is sendiri itu dia sama dengan, kalau is not itu tidak sama dengan. Itu sama aja kayak operator sama dengan, sama operator yang tanda seru sama dengan. Oke, mungkin ntar saya kasih contoh langsung di codingannya. Share screen dulu. Satu tekuk. REPL.it. Oke, kan di pelajaran eksekusi kondisional ini menggunakan bahasa boolean ya, tipe data boolean yang dimana tipe data tersebut itu hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah, true or false. Oke, udah ada nggak? Udah ke share screen nggak? Belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Maaf, jadi kesalahan. Waduh. REPL.it share. Kelihatan nggak ada? Oh iya, kelihatan dah. Oke. Nah, seperti yang saya kasih tahu sebelumnya kan, bahwa penggunaan kondisi itu pakai if else, yang dimana kalian boleh pakai if aja, tapi kalau kalian mau pakai else berarti harus ada if-nya dulu, if baru else, karena else itu kondisi yang tidak benar, untuk kondisi yang tidak benar, sedangkan kondisi if ini untuk kondisi yang nilainya benar, nilainya true lah. Nah, dan cara penulisan sintaksnya itu atau codingannya, kalian setelah menggunakan kondisi if. Nah, di dalam sini itu syaratnya, kalian mau beri syarat apa sih untuk menjalankan fungsi yang ada di bawahnya ini. Nah, kalau ini kan belum ada syaratnya, ini cuma nilainya aja yang bernilai true. Karena dia bernilai true, otomatis dia langsung menjalankan nilai yang ada di bawahnya. Nah, dan pemisahan codingannya itu menggunakan tab. Tab itu yang ada di samping keyboard kalian. Nah, pakai tab. Soalnya kalau dibuat sejajar, itu nanti di Python-nya itu membacanya bahwa print ini bukan berada di dalam fungsi if tersebut. Jadi kalian harus bisa pakai tab. Pakai tab, iya benar. Nah, ketika dijalankan, maka program akan mengeksekusi nilai yang ada di bawah if ini, yaitu statement ini selalu dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Semisalnya syaratnya bernilai false atau tidak memenuhi syarat, otomatis dia nggak akan jalankan apa-apa di bawah sini. Nah, beda ceritanya jika ada else di bawahnya. Ini bernilai bentar ya, bernilai true, bernilai false. Nah, karena di sini kita syaratnya langsung kita tentuin, yang dimana nilainya bernilai false, berarti dia otomatis akan menjalankan nilai yang tidak benar atau di bawah else ini, kondisi yang tidak benar. Saya besarin, udah besar. Oke, begitu juga kalau misalnya bernilai true, maka dia akan jalankan nilai yang ada di dalam if, bukan di dalam else. Kan if itu jika, dimana jika nilai bernilai true, maka dia akan jalankan print bernilai true.
Kalau else kan maka, berarti jika tidak, maka dia akan menjalankan print bernilai false. Ini jika syarat persyaratannya itu kita tentuin nilai dari awal ya, true atau false. Kalau kita run di sini karena nilainya bernilai true, dia akan menjalankan fungsi atau nilai yang ada di bawah kondisi if. Beda halnya kalau kita pakai operator ya. Operator 1 sama dengan 1. Nah, karena 1 memang bernilai 1, otomatis dia akan menjalankan true kan. Berarti true, syaratnya itu terpenuhi lah. Syaratnya terpenuhi, berarti dia akan menjalankan fungsi yang ada di bawah if. Jadi kan jika 1 sama dengan 1, maka dia akan print ini. Dan jika tidak, maka dia akan print bernilai false. Kita run. Sofian Kentucky. Sini bernilai true. Beda halnya kalau 1 sama dengan 2. Sudah pasti nilai 1 beda sama nilai 2. Berarti dia akan menjalankan kondisi false. Oke. Sampai sini saya gini. Hewan. Buaya deh. Serangga. Ikan aja deh. Hewan. Ikan. Oke. Kira-kira dari codingan di layar ada yang bisa jawab nggak nilainya apa ini? Kalau ada, langsung open mic aja. Sebutkan nama nim ya. Gimana? Jika hewan sama dengan ikan, nilainya apa? Dan jika tidak... Oke, Rahmat. Nama saya Rahmat. Biotno Jadi Bowo, NIM 04 20 10 74. Ya, nilai yang keluar true, Pak. Atau benar? True. Ya. Kenapa true? Ya, karena kan definisinya ikan ini kan sebagai hewan. Kalau misalnya di depannya tumbuhan, baru akhirannya ikan, malah false yang keluar. Oke, terima kasih Rahmat. Kira-kira ada yang beda pendapat nggak? Beda berpendapat selain pendapatnya Rahmat? Saya ingin menjawab, Kak. Oke, Kak. Perkenalkan, nama saya Eka Mandayani, NIM 01 20 10 08. Kalau menurut saya yang keluar itu nanti yang false, Kak. Soalnya kan nggak semua hewan itu ikan. Sudah, Kak. Oke. Oke, ada yang jawab true, ada yang jawab false. Jadi ketika... Sebentar. Oke. Tadi ada yang menjawab true, ada yang menjawab false. Jadi kalau dari program sendiri, kita coba run ya. Kita run, kenapa hasilnya false? Oke, benar yang kayak dibilang Eka, tapi alasannya kurang tepat menurut saya. Karena kan dari program itu sendiri, nggak mungkin tahu bahwa hewan itu sama dengan ikan. Kan program nggak tahu bahwa huruf hewan ini sama dengan ikan. Kenapa? Kalau dalam program string itu tipe data string itu harus sama. Contohnya kalau hewan sama dengan hewan, nih stringnya sudah sama kan, huruf sama angkanya sama, maka dia akan bernilai true. Itu program tahu bahwa hewan itu benar hewan, bukan hewan itu ikan. Tapi benar kalau di dunia kita itu kan benar. Ikan itu adalah hewan, iya benar. Tapi kan program udah bisa baca langsung bahwa ikan itu hewan. Jadi kita harus ngasih tahu dulu di atas, kayak misalnya statementnya ikan sama dengan hewan, nilainya true. Baru kita bandingkan di if ini, itu baru bisa. Jadi program itu cuma ngebaca bahwa hewan itu sama dengan ikan, itu bukan. Kalau di pas di run itu bukan.
Karena yang dia tahu hewan tuh ya hewan sama dengan hewan. Contohnya kayak misalnya kalau dalam kehidupan nyata itu gimana? Contohnya itu contohnya itu NIM kalian lah. Kan NIM kalian tuh nggak ada yang sama kan. Dan berbeda semua. Nah, di balik itu semua ada alasannya pasti. Kenapa dibuat berbeda, kenapa nggak dibuat sama. Yang sama itu mungkin cuma kayak, kan di depan 2 huruf depan tuh prodi kalian, kemudian 2 lagi angkatan kalian, 2 lagi itu sarjana kalian, S1, S2, S3. Yang terakhir tuh absen kalian lah, nomor urut kalian di kelas. Kenapa dibuat beda? Itu biar program bisa baca. Maksudnya bisa baca gimana? Ketika program disuruh mencari NIM dengan NIM tertentu, contohnya kayak 10, 19, 10, 72. Program pasti mencocokkan tuh sama yang sudah data yang di dalamnya. Siapa sih NIM 10, 19, 10, 72 ini? Nah, program nanti langsung ngeluarin tuh data-datanya. Misalnya, itu NIM saya. Berarti nanti data-data diri saya kan dikeluarkan. Nah, semisalnya NIM-nya sama, nanti program bingung. Dia mau mengeluarkan data yang mana? Yang satu kah? Atau data yang 2? Kalau datanya ada 2. Makanya program-program itu biasanya nggak berpatokan sama nama. Yang dimana kadang-kadang kan email juga nggak boleh sama. Username juga nggak boleh sama kadang-kadang. Nah, di situ program tuh nggak bisa langsung ngebaca apa yang kita tulis. Jadi kita harus jelasin dulu di awal. Soalnya program itu cuma mengeksekusi apa yang kita perintahkan. Kayak gitu. Jadi di sini hewan sama dengan ikan tuh bernilai false. Karena hewan, program bacanya ya hewan itu sama dengan hewan, bukan hewan sama dengan ikan. Dan kalau ada kutipnya ini kan berarti ada tipe data string. Nah, kalau tipe data string itu kalau mau bernilai true, dia harus isinya sama, nilainya sama. Jadi misalnya string hewan sama dengan string hewan itu baru dinilai true. Oke. Kemudian pakai lebih besar dulu. 1 lebih besar dari 2. Nah, kalau 1 lebih besar dari 2 pasti udah tahu kan hasilnya false. 1 mungkin lebih besar dari 2. Kecuali kalau 1 lebih kecil dari 2, berarti nilainya benar, nilainya true. Kecuali kalau 2 lebih kecil dari 2, nilainya false. Karena 2 itu sama dengan 2. Sebanding lah mereka. Jadi dia nge-return false. Karena 2 itu sebanding sama 2. Bukan 2 lebih kecil dari 2. Kecuali 2 lebih kecil sama dengan 2. Nah, itu baru bernilai true. Karena dia sebanding. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? Oke. Ini ada programnya ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian ada contoh berikutnya. Ini nanti contoh codingannya ini ada di modul. Nanti saya bagikan di modul untuk minggu ketiganya. Nah, di sini kan ada import random SCS. Kemarin sudah saya jelasin juga fungsi random. Nah, fungsi random, fungsi import. Import itu dia memanggil sebuah folder yang ada di Python, yang ada di PyCharm lah. Yang ada di Python atau di PyCharm.
yang dimana di dalam folder tersebut sudah menyediakan sebuah variabel untuk dipanggil. Nah, di sini saya import random sama SYS. SYS ini sistem. Yang dimana import random ini saya gunakan di variabel com. Kemudian ada random, randin 0,5. Artinya random, randin ini berarti random integer 0 sampai 5. Jadi dia ngerandom angka 0 sampai 5. Itu 1 sampai 5. 0 itu sebagai indeksnya. Berarti lebih besar dari 0, 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Kemudian untuk yang SYS ini, sistem exit. Yang dimana ketika dia menjalankan fungsi if ini, dia akan menjalankan fungsi SYS exit. Dia langsung menghentikan program secara paksa lah. Dia langsung memberhentikan programnya. Setelah run 1 kali, kita jawab 1 kali, itu program langsung dihentikan. Nih, ini ya permainan tebak angka. Jadi komputernya itu kita pakai fungsi yang random randin ini. Jadi komputernya ketika kita nge-run itu program juga ngerandom angka 1 sampai 5. Nah, misalnya tebakan kita benar, misalnya tebakan kita sama lah sama si komputer, nanti bahwa di sini nanti tebakan Anda benar jawabannya. Ini pakai kondisi if juga. Pertama ini ada print, ini cuma kayak judulnya aja lah. Di sini permainan tebak angka, kemudian ini ada inputan yang berupa angka, tipe data angka. Kemudian kita disuruh input 1 sampai 5. Kemudian di bawah itu ada kondisi. Jika input yang kita masukkan itu nilainya itu lebih besar dari 5, berarti dia otomatis akan memberhentikan programnya. Langsung diberhentikan paksa lah, bahwa angka yang kita masukkan itu nggak valid. Karena kan di program disuruh 1 sampai 5. Nah, jadi untuk mengatasinya, kan pasti sebelum buat program tuh pasti mikirin flow-nya kan. Pasti user tuh bisa berbuat apa aja kan. Pas kita buat game 1 sampai 5, tapi kita nggak membuat kondisi di mana ketika user memasukkan angka lebih dari 1 sampai 5, program itu akan error. Nah, di sini makanya digunakannya kondisi. Nah, di kondisi itu untuk mencegah si user itu berbuat seenaknya lah. Jadi nggak ada error di program. Jadi dihalang. Nah, di sini ada if jika variable input ini kan dari atas. Nah, variable input ini isinya yang input masukkan angka 1 sampai 5 yang nanti kita input ketika di run. Nah, ketika inputan yang kita input itu lebih besar dari 5, maka angka yang Anda masukkan tidak valid. Kita coba ya, kita masukkan angka 6 deh, 1 sampai 5. Nih. Dia akan menjalankan angka yang Anda masukkan tidak valid. Angka yang Anda masukkan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 5. Exit status. Dia langsung memberhentikan programnya tanpa harus menjalankan fungsi yang ada di bawahnya. Jadi dia ketika menjalankan fungsi if ini, si Python ini nggak akan lagi menjalankan fungsi yang ada di bawahnya. Tapi kalau kalian kalian pakai Python, tapi nggak pakai fungsi SYS exit ini, berarti dia akan terus menjalankan fungsi yang ada di bawahnya, walaupun kondisi pertama sudah terpenuhi. Kan biasanya dalam bahasa lain itu biasanya misalnya kondisi 1 sudah terpenuhi nih, if ini sudah terpenuhi, di program ini nggak bakal jalan lah untuk kondisi lainnya. Tapi kalau di Python nggak, ketika satu kondisi ini terpenuhi, dia akan ngecek lagi ke bawah kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, makanya kita menggunakan SYS exit, yang dimana itu langsung menghentikan program. Oke, kita coba sampai benar. Oke, karena kita penasaran. Karena di komputer ini kan ngerandom integernya 1 sampai 5. Biar kita tahu komputer itu jawab apa, kita print aja. Kita tampilkan lah hasilnya si komputer nih. Sini. Menebak. Kayak kemarin pakai titik. Kayak koma deh. Kayak koma. Begitu juga di bawah.
Ketika kita run terus 2 kom menebak 4. Nih, dia komputer nih selalu random. Kom menebak 4. Karena di gamenya ini kan kita nebak. Dia bilang salah terus. Kita penasaran kan sama komputer ini job berapa sih kalau kita salah terus. Ya udah kita ketik aja di sini print kom menebak, baru kita ambil variabel kom. Ini mana tebakan si komputer nih. Nih, tebakan komputer, kita ambil variabelnya, kita taruh di sini. Nah, ketika udah dijalankan kan, ketika program dijalankan, kita sudah menentukan nilai input lah. Input ini kita lah. Ini aku ganti jadi Mi aja ya. Mi itu kita. Mi. Oh, sorry. Mi. Oke, turun. Bisa nggak? Oke. Benar, komen nebak 1-5 harusnya. Oke, kan Mi itu kita lah. Ini nilai kita, ini nilai komputer variabelnya. Nah, di bawah ini kondisi untuk gamenya dimulai lah. Untuk tebak-tebakannya, game tebak-tebakannya. Di sini ada variabel Mi dan variabel kom. Variabel Mi itu untuk nilai kita sendiri. Sedangkan variabel kom itu untuk nilai si komputer, yang dimana nilainya itu di random sama sistem. Nah, dimana jika kondisi variabel Mi sama kom ini bisa dikatakan sama, maka dia akan menjalankan fungsi true. Dan jika tidak, maka dia akan menjalankan fungsi else. Seperti ini. Jadi sebelum menjalankan fungsi yang ada di true ini, dia harus memenuhi syarat dulu. Jika Mi sama dengan kom, maka dia sudah memenuhi syarat, dia akan menjalankan fungsi ini. Jika dia nggak memenuhi syarat, dia akan menjalankan fungsi yang ada di bawah else. Oke, kita coba sampai benar ya. Komputer menebak 4, menebak 3. Nah, ini komputer nebak 1, dan saya juga nebak 1. Maka dia akan menjalankan kondisi yang ada di bawah if. Bahwa kan, syaratnya bener nih. Si user jawabnya 1, komputer jawabnya 1. Berarti tebakannya sama, karena 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya akan dieksekusi itu yang if, yang tebakan Anda benar. Kalau salah, dia akan eksekusi yang else, yang tebakan Anda salah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa ulang yang barusan nggak, Kak? Oke. Yang mana tadi yang sampai benar? Tebakan Anda benar? Iya. Oke. Di sini kan program menghasilkan atau menampilkan tebakan Anda benar. Di sini komputer menjawabnya 1. Begitu juga dengan kita. Kita sudah menebak angka 1. Komputernya menebak 1 juga. Berarti karena variabel ini kan kita itu jawab 1, begitu juga komputer jawab 1, berarti itu sudah digantikan nilainya 1 sama dengan 1. Berarti kan dia memenuhi syarat tuh. Jika 1 sama dengan 1, berarti nilainya true. Karena true, dia akan menjalankan nilai yang ada di bawahnya, di bawah if. Nah, jika false, dia akan menjalankan nilai yang ada di bawah else. Oke, kayak gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyain? Makasih, Kak. Oke. Kak, saya mau bertanya lagi, Kak. Berarti maksudnya if, else, dan elif itu berarti dia yang menentukan benar atau salahnya gitu ya, Kak, maksudnya? Ya, benar. Jadi untuk if itu kan sebuah kondisi yang dimana di dalam if itu ada syarat. Nah, jika syaratnya itu terpenuhi, dia akan menjalankan fungsi di bawah if. Dan jika nggak terpenuhi, maka dia menjalankan fungsi di bawah else. Contohnya, kalau di dalam kehidupan nyata itu kan, kita harus buat KTP maksimal itu minimal umur 17. Nah, misalnya kita datang ke Distrik Capil deh, kita dengan umur 16 tahun. Berarti kita nggak bisa daftar kan, bahwa
kondisi di sana itu udah nentuin bahwa yang bisa daftar itu 17 ke atas. Berarti kita disuruh pulang nunggu tahun depan. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya umur kita sudah 17, maka kita diperbolehkan untuk buat KTP. Kayak gitu. Gimana, Andri? Ya, terima kasih. Sangat paham. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyain lagi? Tahun Oke. Oke, kalau Anda ada yang ingin ditanyain, kita lanjut. Badan tinggi kriteria. Oke. Oke, tadi kan baru sampai if. Dan ada elif lagi, ada elif. Oke. Oke, sebentar saya coba dulu. Berat badan 10, tinggi 170. Kira teman berasa IMT adalah kurus. Cukup rumit. Ntar saya baikin dulu. Cukup rumit seperti ini. Umur. Apa ya? Umur sama jenis kelamin. Umur. Masukkan. Kelamin. P atau L. Sebentar ya. Oke, karena tadi menurut saya cukup rumit sih tadi program, jadi aku baikin dulu program daftar kerja deh. Oke, di sini baru ada satu syarat, umur harus 17 tahun, di atas 17 tahun. Umur boleh dari 17 tahun sampai 17 tahun ke atas. Kemudian di situ kan ada elif. Nah, elif itu untuk belum ada elif. Elif itu untuk kondisi selanjutnya. Ntar saya buat elif. 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 Jenis kelamin sebenarnya laki-laki. Oke.
jenis kelamin, umur. Oke. Nah, elif di sini itu untuk buat kondisi kedua lah, kondisi kedua. Semisalnya kita ada sebuah program yang dimana program ini kita punya dua kondisi. Misalnya kondisi pertama itu dia harus memenuhi syarat umur lebih dari 17 tahun. Umur dari 16 tahun lah, lebih dari 16 tahun. Dan misalnya dia sudah memenuhi syarat pertama, dia masuk ke magang lah misalnya. Dia baru bisa magang. Dan untuk syarat kedua, semisal dia sudah memenuhi umur 17 tahun dan gender laki-laki, maka dia bisa langsung kerja untuk di perusahaan itulah. Itu untuk syarat kedua. Jadi ini ibarat sebelum dia jalanin ELS. Dia sebelum jalanin ELS. Jadi ada dua kondisi, ada dua syarat. Kayak gitu. Jadi untuk syarat pertama, dia harus memenuhi syaratnya dulu. Jika dia nggak memenuhi syarat pertama, otomatis dia langsung ke syarat kedua. Dia ke syarat kedua. Nah, misalnya syarat kedua juga nggak memenuhi, baru dia langsung ke ELS. Contohnya ya, misalnya nih kita ganti magang nih, di sini saya buat kondisi pertama harus 17 tahun ke atas dan jenis kelamin harus laki-laki. Dan jika tidak keduanya, maka dia tidak memenuhi syarat kerja. Misalnya umurnya 16 tahun. Oke, ini lupa integer. Nih, tadi karena saya lupa ubah jenis kelamin bahwa di depan ini ada integer kan tipe data integer. Dan di sini saya paksa input string, tipe data string, maka dia akan muncul error. Kalau misalnya mau input string, berarti untuk integernya ini dihapus saja, tinggal dihapus. Kita coba lagi. Umurnya 16. Nah, karena untuk kondisi pertama, di sini kan if-nya umur lebih dari 17. Lebih dari sama dengan 17 tahun. Dia nggak memenuhi nih umurnya, karena umurnya dia 16 tahun. Tapi untuk kondisi kedua, dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, maka dia akan mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya, magang terlebih dahulu. Itu untuk elif. Dan misalnya kalian mau buat di sini dua kondisi lah. Karena kan di sini masih kita mau cari misalnya jenis kelamin laki-laki aja untuk kerja di sini. Kalau masih dengan codingan yang seperti ini kan masih bisa ditembus. Misalnya 17, dia jawab perempuan. Masih memenuhi syarat kerja. Nah, di sini kita mau buat bahwa yang kerja di sini tuh syaratnya hanya untuk laki-laki. Berarti kita tambahin di if pertama, itu bisa kita pakai operator dan jenis kelamin tidak sama dengan P. Saya lupa pakai operator ini, jenis kelamin tidak sama dengan P. Tidak sama dengan P. Sebentar, tidak sama dengan P. If dan apa lagi? Oh ya, pakai N. Saya lupa, jadi pakai N. Kalau di Python N atau OR. Nah, karena kan untuk misalnya kalau pakai N nih. Nah, kalau pakai N itu jadi dua kondisi di sini. Yang kondisi pertama, umur harus di atas 17 tahun. Sedangkan kondisi kedua, jenis kelamin tidak sama dengan P. Berarti kita harus memenuhi dua-duanya. Memenuhi dua syarat tersebut. Baru bisa mengeksekusi nilai yang ada di bawahnya. Semisalnya hanya salah satunya, misalnya umurnya 17 tahun. Tapi jenis kelaminnya perempuan. Berarti dia cuma berhasil di syarat pertama kan. Syarat kedua ini udah berhasil. Berarti dia akan lanjut ke kondisi kedua. Dia akan menjalankan kondisi kedua.
Nah, semisal kondisi kedua udah terpenuhi, berarti dia akan tereksekusi di sini, di kondisi kedua. Semisal udah syarat-syarat ini nggak terpenuhi, dia akan menjalankan yaitu else, kondisi terakhir, yaitu dia akan menjalankan kondisi terakhir yaitu else. Nah, beda dengan or. Kalau or ini kan berarti atau. Jadi dia hanya salah satunya aja yang boleh, boleh dua-duanya juga. Tapi kalau sudah salah satunya memenuhi syarat, dia langsung mengeksekusi nilai yang ada di bawahnya. Misalnya umur dia 17 tahun, berarti udah memenuhi syarat kan untuk umur. Syarat kedua, jenis kelaminnya perempuan. Padahal itu udah tidak memenuhi syarat kan. Tapi karena operatornya di situ or, berarti dia bisa tetap memenuhi syarat. Karena or itu salah satunya. Jika salah satunya udah terpenuhi, maka dia akan tetap dieksekusi. Beda dengan N. Kalau N, berarti harus dua-duanya memenuhi syarat baru bisa dieksekusi. Sini kita pakai N karena kita mau yang kerja itu, yang daftar kerja hanya laki-laki. Kita run, misalnya umurnya, dia sudah memenuhi umur 18 tahun, tetapi jenis kelaminnya perempuan. Oke, dia langsung eksekusi tidak memenuhi syarat kerja. Begitu juga sebaliknya, misalnya dia 18 tahun dan jenis kelaminnya dia laki-laki, maka dia akan mengeksekusi memenuhi syarat kerja. Sampai sini ada yang ditanyain? Elif, terkait elif sama operator dan atau or? Dan atau or. Atau masih ada yang dibingungin? Oke. Ini saya share screen modul dulu, coba saya share. Benar nggak? Bentar, saya zoom dulu. Oke. Nah, ini untuk operatornya. Ini hasil operator N. Nilainya itu harus benar-benar true sama true. Baru dia bisa menghasilkan true. Kalau misalnya salah satunya aja ada false, dia akan menghasilkan false. Beda dengan or. Kalau or, salah satunya ada yang bernilai true, berarti dia akan mengeksekusi true. Gitu. Bedanya seperti itu. Kalau N harus memenuhi syaratnya, benar-benar harus memenuhi syarat keduanya. Beda dengan or, harus salah satunya aja. Oke, sini yang tadi nih berat badan. Ini kalau kalian mau coba, nanti dicoba aja di rumah. Ini ada rumusnya juga nih. Karena tadi agak ribet, jadi saya buat aja yang baru, biar mudah dipahamin juga. Nah, di sini ada gaya-gaya konsol. Ini menurut saya nggak apa-apa sih, biar berkreasi lah. Jadi nanti kalian bisa, entah saya coba, bisa nggak ya? Dia di merah deh. Oke. Salah deh. Kita oh iya, lupa saya ganti screen. Nih untuk perubahan warna. Tinggal kalian kasih di depan. Di sini, kan ini tadi nih kode angkanya, kode warnanya lah. 033, 31. Ini pokoknya nanti dia eksekusi warnanya beda nih di sini di konsolnya. Itu cuma buat warna-warna aja, buat mempercantik. Karena bagus judulnya aja kita warnain di dia langsung eksekusi semuanya sih. Untuk yang warna ini dia jadi kayak nerobos semuanya gitu. Iya bener kan. Jadi misalnya kita eksekusi dia warnanya di sini, nanti dia semua warna langsung keubah semua yang ini.
Itu saya lupa gimana cara putih. Taruh di sini kayaknya. Oh, berarti gini aja. Warna putih, mana ini putih. Karena dia kayak eksekusi semua warna merah muda, jadi saya tambahin aja di sini. Jadi untuk pewarnaan yang di program kerja sampai titik ini, warna merah muda. Sedangkan untuk warna selanjutnya, saya kasih kode warna putih. Iya kah? Oh iya, iya benar. Jadi pas di run, tetap normal, cuma ini merah, kemudian ini tetap warna putih. Ini hasilnya juga putih. Itu untuk pewarnaan aja. Untuk kreativitas lah. Siapa tahu gak bosan kan lihat warna yang sama-sama aja warna putih, mungkin bisa dihias. Begitu juga dengan ini. Kalau ini dia ada backgroundnya. Jadi di belakang tulisan ada warnanya. Ini bisa dicoba juga nih permainan suite. Ini hampir sama kayak yang tadi yang random yang komputer itu tebak angka. Cuma ini tipenya gamenya gamenya suite yang gajah manusia semut. Oke, mungkin itu aja sih. Sebelum lanjut ke laporan, ada yang ingin ditanyakan nggak dari tadi di atas? Ada yang nanya nggak? Kalau enggak aku yang ngomong nih. Chatbot. Ada yang nanya nggak? Soalnya. Nggak ada sepertinya, Pak. Oke, enggak ada ya. Jadi aku ngomong ya. Untuk laporan ini ya, kan nanti kalian dikasih modul minggu ketiga kan? Kasih modul minggu ketiga. Ya kan, Risu? Nanti kamu kasih kan? Iya, benar. Nah, itu kan ada di laporan itu namanya apa yang paling atas tuh? Modul itu nah. Ntar lu buka dulu ya. Judul kan? Bukan judul. Kayak sebelum kita mau masuk codingan itu apa namanya? Kayak daftar pusaka gitu loh. Lupa aku bahasanya, ntar lu. Dasar teori. Ya, dasar teori itu loh, astaga. Nah, jadi dasar teori jangan ngambil di modul ya. Soalnya kelihatan banget sih. Iya, langsung tarik, drag and drop itu parah banget sih, sumpah. Oh, ada yang kayak gitu tuh. Iya, jangan. Kalau bisa cari tempat lain. Di Wikipedia juga enggak apa-apa. Di website lain juga enggak apa-apa. Kan di situ di paling bawah ada yang namanya referensi kan. Nah, di situ kalian taruh linknya enggak masalah juga. Soalnya ada juga yang masih referensi YouTube sama Google. Google sama YouTube banyak banget gila. Ya kali kita disuruh nyari di situ kan. Kalau bisa sedetail kalian dapat di mana dasar teori itu. Ya, kayak gitu linknya taruh ya kan. Ya, terus untuk kerapiannya juga dijaga ya, jangan asal drag and drop. Tapi ya kalian boleh nyontek. Asal enggak ketahuan ya gitu kan prinsipnya kan. Nah, ya kali kalian nyontek baru sama persis kayak gitu. Ya janganlah. Kalau bisa jangan nyontek sih. Kayak gitu. Paham nggak yang aku sampaikan? Paham Kak, kalau bisa. Paham, Kak. Oke. Kalau bisa apa itu? Paham Kak, kalau bisa nggak nyontek. Oke. Kalau bisa nggak ketahuan, nyontek nggak ketahuan. Soalnya kalau ketahuan nyontek sih seterusnya bakal ya lihat aja nantilah gimana. Gitu aja sih dari aku ya. Sebenarnya nyontek nggak apa-apa, cuma pakai bahasa sendiri menurutku. Nah, bahasa sendiri itu biar kalian paham juga kan, karena menggunakan bahasa sendiri jadi kalian ngetik sambil berhitung sendiri, otomatis pelan-pelan paham lah. Iya benar. Kalau misalnya copy paste punya temennya kan, misalnya ketahuan nggak enak juga. Iya. Kayak gitu. Mungkin kalau ke depannya ada yang ketahuan, mungkin nanti ada pengurangan nilai atau nilainya dibagi 2 mungkin. Iya bisa jadi. Mau langsung 0 gitu. Bisa juga gitu ya kan. Jadi kan kesian temannya yang udah ngerjain tiba-tiba ketahuan sama jadi bagi 2 deh nilai. Ya. Gitu. Dipahami ya. Oke.
Terus nanti aku habis ini bakalan ngasih di grup itu link spreadsheet absen kalian. Kalau misalnya nama kalian nggak ada atau namanya salah, terus atau kalian absen tapi nggak kuisi absen di situ, nanti kalian bisa bisa protes ke aku, tapi nanti deadline itu sampai jam 9 malam lah. Ditunggu ya. Aku kirim sekarang deh kalau gitu linknya ya. Bisa dicek langsung di grup nanti. Permisi Kak, mau bertanya. Oke, Rani. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Rani Mariza Melia, NIM 01201023. Tadi kata kakaknya itu jangan sama ya. Terus kalau misalnya sama satu kelompok itu nggak apa-apa nggak, Kak? Ya, terima kasih. Oke, saya yang jawab. Kamu garis atau aku? Kamu aja sembarang. Oke, kalau dari aku sih ya, kalian boleh sama. Tapi yang membedakan itu dari pembahasannya ya, kalau bisa ya. Dasar teori juga, kalau bisa sih, menurutmu gimana, Su? Mau sama kah atau beda? Menurutku sih dasar teori itu kan pengertian dari masing-masing individu ya. Jadi beda sih harusnya. Kecuali kalau codingannya sama, tapi dibedain kalau bisa pembahasannya lah. Karena kan pemahaman untuk pembahasannya sendiri pasti beda juga untuk masing-masing orang. Ya kayak gitu. Gimana? Siapa tadi yang nanya tuh? Rani. Oh ya, gimana? Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini kita ke laporan ya, karena nggak ada yang ingin tanya lagi. Laporannya ada 4 pertanyaan, 4 soal. Kasih 4 kah? 3 aja, Gus? 3 aja ya? Colet soalnya Bang. Oh yang ini. Banyak juga sih. Banyak sih ini. Aku udah suka yang ini. Ya itu terlalu kalkulus banget. Nggak usah nilai. Iya. Berarti kalian nanti. Sebenarnya kami juga nggak mau beratin kalian sih ya kan. Gitu. Jadi ya gimana ya? 1, 2, 4 ya gimana? 1, 2, 4 aja. Ya. Sebenarnya biar kalian paham siapa sih arti eksekusi kondisional itu gimana ya kan. Sebenarnya masuk nomor 1 ini mudah juga sih. Udah. Cuma melibatkan gaya konsol, berarti ya kasih warna di codingan 5 ini. Iya. Aku gabut gitu. Aku karena aku udah kayaknya nih pas praktikum. Oh, aku 2, 3, 4 sih. Tapi 3 ini menurutku cuma kayak kondisi aja. Iya, kondisi. Orang rumusnya dapat aja di Google kok. Iya benar. Ini cuma tinggal kalian paling masukin nilai B. Kan kalau kuadrat ini pakai bintang-bintang. Bintang-bintang 2. Berarti sudah B kuadrat. Pertama kalian buat rumusnya dulu. D sama dengan B ini misalnya B2 min 4 kali A kali C. Nah, nanti kalian di atas tuh pertama input variabel B, variabel A, variabel C. Jadi kalian input nilai B, nilai A, nilai C. Nah, baru kalian kondisikan ini pakai if, elif, else kalau nggak salah. Ini if, elif, else. Yang dimana gitu. Jika nilai D kurang dari 0, nanti dia akan eksekusi ini. Misal nilai D sama dengan 0, eksekusi ini. D sama dengan lebih besar dari 0, eksekusi ini. Itu kayak gitu aja sih. Cuma kondisional. Atau mungkin kalian bisa, berarti ini hasilnya berarti didapat dari min B. Boleh kayak gitu. Ya itu berarti 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4 aja deh. Iya, 2, 3, 4. Bisa kan kalian? Ya bisa lah. Aku anggap kalian semua bisa di sini. Bisa. Ya, jangan ngecewain. Insya Allah. Baik Kak. Oke. Oh ya, kalau kalian dapat codingan di Google tuh, di GitHub atau Stack Overflow itu jangan langsung drag and drop juga gitu. Nah, soalnya ketahuan banget ada juga yang naruh codingan masih ada ininya loh, copyright-nya itu. Ih, gila sih. Pembajakan itu. Jangan kayak gitulah. Ya kalau bisa ya. Demi kalian juga sih. Soalnya bakal dipakai ke depannya kan. Oke.
Oh ya, sama kalau misalnya kalian copy paste itu apa namanya dari PyCharm kan, itu jangan kalian langsung copy gitu, ada yang copy as text kah, yang dijadikan teks itu biar background yang dia ikut. Soalnya kalau kalian nggak copy sebagai teks itu dia backgroundnya kayak ikut ke laporan kan, jadi warna hitam. Itu kalau bisa jangan dilakuin lah, dihindari. Oh, kalau saranku sih gini, kalau misalnya mau diganti ke teks pas taruh di Word itu kan dia beramburan, Ricky, gini. Itu beramburan nanti codingannya. Kalau menurutku sih kan di situ ada tuh di setting ada backgroundnya itu yang high contrast gitu kan, Intel J itu kayak gitu. Nah, cari yang putih di situ kan, baru kalian paste di situ, rapi kok. Oh, boleh tuh sarannya Ya. Kak. Paham ya kalian ya? Kak, bisa ajarin gak Kak Ajarin apa tuh? yang Coba. buat laporan tadi Kak? Wah, satu-satu yang mana nih? Aduh. Siapa mau nanya nih? Iya, siapa Aduh, dulu? kok jadi nabrak nanti? Ayo siapa? Mau maghrib bentar lagi loh. Ya, gimana nih? Boleh ajarin nggak cara buat laporan yang bilang kakak tadi? Soalnya saya juga sebenarnya masih bingung karena di awal-awal gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, mau dikasih tahu laporan semuanya nih? Semua gitu? Atau yang mana? Kan ada bilangnya tadi kan coding tuh copy paste-nya jangan sama hitamnya, lalu ada mempercantiknya lagi kayak gitu yang bilang kakak, seperti kakak bilang tadi, itu gimana caranya gitu aja. Oke, aku present ya. Kukira kamu nyuruh aku kerjain laporanmu. Oke. Enggak Kak. Ya. Ntar aku stop. Udah. Oke. Ntar ya, ke ini enter screen sih. Ntar dulu aku buka dulu PyCharm-nya. Buka. Kalian ngerjainnya di Word ya? Oh ya, di Word. Di Word-nya yang blank aja dulu ya. Ini dokumen. Oke, sudah. Sabar. Oke, sudah. PyCharm sudah. Oke. Astaga, terpencet. Sorry. Terpencet Premiere Pro lagi. Nah, ini. Ya, jadi misalnya ini ya kan, codingan ini kan. Di sini kan hitam nih. Ya kan? Misalnya aku copy paste dari sini. Ini kelihatan kan nih? Diam-diam baik nih. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini aku copy paste nih. Tapi backgroundku yang hitam nih kasih. Aku copy. Saya Ctrl C ya. Ctrl C. Baru aku taruh di Word. Nah, jadinya kayak gini kan hasilnya nanti kan. Ya kan? Nah, kalau kalau caramu ya. Coba itu, klik kanan di situ. Ya, kalau aku sih kemarin berantakan loh. Nah, kayak gini jadinya dia. Lain. Coba Alt Tab. Oh, Alt Tab. Anda maksudku ke PyCharm. Iya, kan gila kamu. Terus gimana? Copy semuanya coba. Ya, copy semuanya. Klik kanan. Lain. Oh, lain. Klik kanan. Copy. Mana sih? Ntar, di HP aja diklik. Ini, copy as plain text nih kah? Harusnya. Coba. Oke. Bamburan nggak? Aku dulu kayak gitu. Ntar lu. Sama deh kayaknya. Sama. Oh, ya udah, caramu aja. Ya, dari cara aku gini ya. Dilihat baik-baik nih adik-adik. Kecepatan deh kayaknya. File, buka file ya kan. Setting. Terus kalian lihat nih temnya nih. Ya kan? Temanya. Ya, kalian pilih IntelliJ like ini. Nah, terang nih muka kalian langsung nih. Nah, ya kan? Kayak gini nih. Terus aku copy ke Word. Paste di sini. Nah, lebih rapi jadinya. Kalau tadi kan jadi kayak gini, ya kan? Nah, kalau pakai background tadi jadi kayak gini. Keren lagi ada warna-warnanya juga. Benar. Kalau mau ganti warna juga bisa kok dari sini. Kasih hitam semua tuh. Gimana, simpel nggak? Mantap. Ya, nanti mudahan dicoba dan bisa. Ya, mudah ya. Awasnya nggak bisa.
Oke. Terus apa lagi mau nanya nih? Yo, siapa yang mau nanya nih? Ya Kak, permisi Kak. Kak, Ya. saya cuma mau teruskan yang tadi aja kayak Kakak bilang laporannya dasar teorinya copas di modul. Nah itu kemarin Kak Riki yang bilang kalau nggak salah. Saya Oh, ya. tanya copasnya di modul aja kayak gitu. Oh nggak apa-apa sih, berarti ada Kesalahan. miskom. Miskom aja. Sorry. Kak. Benar, sama. Tuh kan? Udah. Sama, benar. Aku klarifikasi. Pernah Oh parah murid. referensi di modul deh. Sama, benar. Semuanya dari modul semua punyaku. Ya. Karena masih awal-awal nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya masih bisa terima kok. Iya nggak apa-apa. Berarti yang awalnya nggak apa-apa Kak ya? Jangan dari Nggak modul referensinya. Ya santai aja. Tapi jangan lagi ya. Ini yang ketawa-ketawa ini sudah kerja laporan lah. Tahu-tahu belum. Tahu Reza ketawa. tahu terus. Ini laporan yang sekarang ini dimaafkan nggak kalau salah? Gimana? Laporan yang sekarang ini dimaafkan nggak kalau salah? Kayak dasar teori dan itu yang apa pembahasan tadi. Iya. Iya. Tapi ngumpul loh. Berarti ke depannya aja ya. Nanti Ya, kita cari referensinya beda-beda. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi laporan minggu ini ngumpul juga yang kemarin. Ya Masih jangan berapa orang? ngumpul. Nanti nilainya F mau nggak? Gak mau, Kak. Ya sudah, makanya laporan kerjain lah. Dan sampai Kak F-Fish. Gimana ada lagi nggak tanya nih? Oh ya, Kak, aku mau tanya lagi, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhirku. Oke. Yakin. Kurang yakin sih sebenarnya. Lanjut. Gimana? Untuk Kopas Link tadi, Kak. Saya juga sebenarnya masih bingung yang Kakak bilang tadi. Apa tadi yang Kakak bilang GitHub, tadi? GitHub, Ya, Kak. GitHub. Ya, itu maksudnya gimana ya, Kak? Nggak, itu GitHub itu anu loh di web. Nggak, kamu nangkapnya GitHub itu apa sih? Aku juga sebenarnya nggak tahu apa itu GitHub. Nah, jadi GitHub itu kayak forum. Yang forum itu apa sih? Stack Overflow kah GitHub? Rick? Sama dua-duanya. Sama ya, forum. Jadi itu forum. Jadi kalau kalian ada masalah di codingan kalian kayak misalnya bug, otomatis kalian ke Stack Overflow atau ke GitHub, biasanya ke situ sih. Nah, langsung ada codingannya tuh. Tahu kalian kopas kan? Ya kayak gitu. Boleh kopas, tapi ya kalian kotak-katik lagi lah. Tuh. Soalnya kelihatan kok. Kalau kalian kopas. Itu sama referensinya kan jangan ditaruh Google, YouTube. Kalau bisa linknya aja di Kopas Ya, situ, linknya. di referensinya. Karena nanti bakal dicek juga. Soalnya Google pas kita telusuri Google banyak juga. Iya. Biar kalian udah ngadi-ngadi aja bikin laporan gitu loh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak, jadi nggak apa-apa Kak kalau apa namanya? Andri, kamu jangan buat ketawa. Ini belum ngerjain laporan sih fix ini. Kenapa nanya ini? Kesian Andri ya. Waduh. Sekir Andri kan. Lah, ayo nanya ya sudah, nanya. Tanya aja sudah. Jadi nggak jadi Kak, nggak jadi, sumpah nggak jadi. Hai Andri. Andri, resign aja kamu, Andri. Parah. Maaf. Sudah. Maaf. Nah, sudah. Gimana nih? Ayo dah nanya nah, 10 menit lagi loh, jam 6 sudah. Tuh. Berarti kalau misalnya baru pertama nggak apa-apa Kakak, yang dasar materinya lihat di modul itu. Iya, enggak apa-apa. Kamu mana aja kesian tidur kah? Enggak, memastikan. Oh iya, Nggak apa-apa. pasti valid sudah itu. No debat, valid no debat sudah. Makasih. Sama-sama. Udah boleh masuk kan? Udah. Nah, Udah. oke gimana? Oke, ada lagi nggak? Saya mau izin bertanya lagi. Oke, silakan. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Mariza Merian, NIM 0120 1023. Tadi Kak Riki jelasin yang tentang codingannya itu tab ya Kak, kalau di laptop atau komputer. Terus kalau di HP itu klik apa ya Kak? Terima kasih.
Gimana, Rik? Apa tadi gimana? Klik apakah? Aku lupa juga. Dia Oh, ngomong yang apa? di Rapple.it kan? Iya. Yang tadi kakak bilang itu klik tab itu ya kak, yang di komputer atau di laptop. Kalau misalnya di HP itu klik apa? Yang katanya tuh nggak bakal bisa jalan kalau sejajar sama print atasnya itu. Oh. Masalah tab loh. Oh, tab. Mm-mm. Jadi misalnya kalian buat kondisi if kan, dan itu sejajar sama if-nya, itu program Python baca itu bahwa si nilai ini nggak berada di dalam if. Jadi bisa error. Ya. Nah, karena di dalam kondisi if itu harus ada nilai, jadi ketika kalian ngetik if misalnya, itu kalian harus kasih syarat, kemudian nilai di bawahnya. Ketika kondisi ini berhasil dijalankan, apa sih yang akan dieksekusi? Nilai apa yang harus dieksekusi? Nah, misalnya kalian nggak ngasih nilai, itu akan error. Nah, nilai sendiri itu dipisah pakai tab. Kalau di HP itu pakai spasi biasa aja, spasi. Yang penting dia nggak sejajar sama codingan if-nya, sintaks kondisinya lah. Pakai enter bisa tuh, pakai enter kalau nggak salah. Enter berspasi. Iya, pakai spasi aja, spasi. Kalau di HP kan spasi. Iya. Oke, makasih kak. Oke. Ada lagi nggak? Ya, aku lagi kak. Jika Bilang kami terakhir. Ya, lanjut. ini pertanyaan saya, jika kami ada kesusahan sehabis Gimit ini berakhir, apakah kami bisa berdiskusi dengan kakak-kakak berdua ini? Tergantung Ya. budget sih sebenarnya. Kalau bayar 1 juta bisa gitu. Iya. Iya. Enggak bisa Pak, bisa. Kalau ada waktu ya, tapi ya penting ngechatnya tahu kapan ngechatnya kapan gitu kan. Kapan ya? Iya. Kan sudah dikasih tahu tuh kalau ngechat asdos tuh kapan, dosen kapan. Sampai jam 9 malam dan Senin sampai Jumat. Ya. Kalau di grup nggak apa-apa lah, diskusi di grup. Ya. Oh, baik Kak. Terima kasih. Soalnya logis saya sih, karena kita sekarang kan kuliah online kan. Kalau kemarin kan offline tuh bisa kumpul gitu loh ya kan. Kalau kita mah sekarang nggak bisa kumpul. Ya sudahlah, dikasih keringanan, boleh diskusi. Sebenarnya nggak boleh sih, nggak boleh atau enggak sih? Kayaknya boleh sih kemarin tuh. Boleh nggak kemarin? Apa itu? Kemarin. Kalau diskusi sama asdos, soalnya sibuk juga kemarin asdos kemarin tuh ya. Ya nggak sih? Diskusinya gimana? Di grup atau PC? Nah, kalian tadi Andri mau minta diskusi lewat apa? Gmeet juga kah? Atau dari grup? Terserah Kak, mau lewat WA, mau lewat Gmeet, mau lewat Zoom juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Kasih keringanan aja karena online juga sih kan, kasihan kalian. Baik Kak. Oke. Ada lagi yang tanyain? Itu jam 10 malam ke sudah itu yang anak perkapalan tuh Rizky tuh, Rizky. Asli gelap ya. Canda. Jangan baper ya di kelas ini ya, weh. Beda kelas lain serius. Sini canda. Baper kick. Udah mau maghrib. Ya, tuh mau diakhiri sudah. Itu jangan lupa ya di grup ya, itu dicek lagi kalau mau protes jam 9 malam terakhir. Oh iya, absennya tuh. Oke. Soalnya 80% kehadiran absen. Yoi. Kehadiran. Oke, Baik, Kak. karena nggak ada yang ingin ditanyain lagi, bisa kita akhiri karena dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Untuk kelas hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Simpan Terima kasih, Kak. videonya Kak. Terima kasih Kak. Simpan video. Terima kasih Kak. Kak. Laporan. Saya mandi. Siap. Kak, minta videonya nanti Kak. Oh Nggak iya. Matiin rek-nya dulu, nanti lupa lagi. Iya. Kemarin Ya, Kak semangat. kesimpan di